Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat ke-29 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliku ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliku ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalili wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal kausar ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil mukadzibin hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum fayatadhirun wailun yawma idzil mukadzibin hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailun yauma idzil mukadzibin. Dikatakan kepada mereka, maksudnya orang-orang kafir pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu dustakan. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api Jahannam. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan yang besar pada hari itu bagi para pendusta. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat bicara dan tidak diizinkan kepada mereka meminta uzur sehingga mereka dapat uzur. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi para pendusta. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu terhadapku. Maka kecelakaan yang besarlah pada hari ini bagi orang-orang yang berdusta. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat-ayat ini dari ayat 29 sampai ayat 40 ini menjelaskan kepada kita tentang azab orang-orang yang dipastikan masuk neraka. Maka ayat ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka ketika menyiksa para penduduknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat intaliku. Pergilah kamu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Kamu akan mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakan azab itu. Jadi orang-orang yang saat di dunia mereka mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Di antaranya bentuk pendustaan nikmat itu berpaling daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah nikmat terbesar bagi kita. Ketika orang berpaling dari Al-Quran, artinya mendustakan Al-Quran, dan itu mendustakan nikmat. Atau berpaling dari jalan yang lurus, jalan Nabi SAW,
Karena keberadaan Nabi SAW nikmat yang sangat besar. Tanpanya kita tidak mengenal Islam. Maka orang yang berpaling dari jalan Nabi SAW berarti orang itu mengingkari nikmat dan mendustakannya. Atau seseorang malas dalam melaksanakan ketaatan, padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk ibadah. Makanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rizki kita, makan, minum, kendaraan, tempat tinggal dan yang semacamnya. Itu semua supaya kita bisa beribadah. Ketika kita malas untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, artinya kita telah mendustakan nikmat. Atau orang yang memalingkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tidak sesuai dengan zat yang memberikannya. Kita diberi harta malah digunakan untuk maksiat, bukan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bagian daripada mendustakan nikmat. Atau tidak mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Seperti Qarun mengatakan, innama utituhu min ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan ini kudapati karena kecerdasanku. Dia tidak mau menasabkan nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam, termasuk juga kalimat dusta dalam ayat ini bukan hanya sekedar mendustakan nikmat Allah, tapi juga mendustakan apa yang terjadi setelah kematian. Dia dustakan tidak ada hari kebangkitan setelah kematian. Dia dustakan tidak ada hisab, tidak ada balasan. Mati ya mati. Waktulah yang kemudian menghancurkan seseorang dan juga membangkitkan seseorang. Maka orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala katakan, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu, kalian akan mendapatkan azab yang dahulu azab ini kalian dustakan. Itu namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Kemudian Allah mengatakan, intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pergilah kamu, maksudnya ke neraka. Kamu akan mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Apa maksudnya naungan az-zil di sini? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala memberikan catatan, maksudnya naungan di sini adalah ad-dukhan. Dia adalah asap yang mengepul dari jahanam. Jadi jahanam itu dia api yang sangat panas sekali. Api dunia saja hanya 1 bagian daripada 70 bagian panasnya jahanam. Antum kalau bakar sampah, biasanya ada asap yang mengepul dari atas bara ke atas, berwarna hitam kan itu. Lah jahanam juga demikian. Jadi dari jahanam itu saking panasnya, maka akan menguap asap hitam. Kemudian setelah sampai di atas, asap ini kemudian terbagi menjadi 3 cabang. Dhi thalathi syu'ab. Ada yang kemudian mencar ke arah kanan, ada yang mencar ke arah kiri, ada yang tepat di atas kepala. Dan kita bayangkan asap dunia saja. Saya pernah waktu tinggal di Singapura, terjadi kebakaran di Pekanbaru, hutannya itu sampai gelap Singapura itu gara-gara asap itu. Bahkan kita nggak bisa melihat terlalu jauh, sampai akhirnya dibuat hujan buatan. Itu asap dunia itu, sampai dunia penerbangan berhenti gara-gara asap itu. Padahal panasnya dunia itu cuma 1 bagian daripada 70 bagian.
Bagaimana pula asap jahanam, dan tidak bisa dibayangkan asapnya, sebagaimana sorga tidak bisa dibayangkan kenikmatannya, maka jangan pula dibandingkan asap dunia dengan asap neraka. Asap neraka tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terpikir pun tidak bisa, saking dahsyat azabnya. Jadi asap itu mengepul di atas, kemudian menjadi dzi salasi syu'ab, menjadi 3 cabang. Samalah di dunia juga, kalau asap terbang, tidak mungkin asap itu akan mengepul di satu titik. Pasti kalau sudah di atas dia akan menyebar. Kurang lebih seperti itu. Ya. Makanya Allah mengatakan dzi salasi syu'ab. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa naungan ini, maksudnya asap jahanam ini, dia adalah asap yang muncul dari dasar jahanam, kemudian terpencar menjadi 3 bagian. Kemudian asap itu akan mengepung penduduk neraka. Jangankan asap neraka, nanti pada hari kiamat, salah satu dari tanda-tanda kiamat besar adalah dukhan, adanya asap di langit. Entah dari mana asap itu datang, tapi kalau datang asap itu kelak menjelang kiamat, kalau terhirup bagi orang-orang yang beriman dan kuat imannya, ya paling tinggi bersin. Tapi kalau dihirup orang-orang kafir, bisa mengeluarkan darah dari seluruh lubang dalam anggota badan. Bahkan sebagiannya akan mengalami kematian. Itu asap dunia. Bagaimana asap yang terjadi dalam jahanam yang akan mengepung penduduknya? Dzi salasi syu'ab. Dan asap itu akan mengepung dari semua arah kelak bagi para penduduk jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la dhalilin wala yughni minal lahab. Asap itu tidak bisa melindungi dan tidak pula menolak nyala api jahanam. Maksudnya kalau di dunia, ketika matahari sedang menyengat kepala, tiba-tiba kemudian ada asap hitam pertanda akan hujan, minimalnya cuaca dunia akan teduh. Kalau ada awan dan berwarna hitam, menandakan akan hujan. Biasanya ketika matahari tertutup awan, maka akan membawa suasana teduh ke bumi. Kita tidak akan kepanasan lagi. Tetapi pada hari kiamat kelak di neraka, fungsi-fungsi yang seharusnya berfungsi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti asap yang menggumpal seperti awan, harusnya jadi naungan, tidak lagi jadi naungan. Seperti makanan, harusnya mengenyangkan, justru malah melaparkan. Seperti minuman, harusnya orang minum itu puas ketika minum, justru makin haus. Semua kenikmatan di neraka itu dicabut dan tidak berfungsi lagi. Jadi asap yang mengepung itu tidak akan menjadi naungan bagi dia dari panasnya jahanam itu. Makanya Allah mengatakan la dhalil, yang tidak bisa melindungi. Harusnya asap itu berbentuk awan bisa melindungi dari panas, justru tidak bisa melindungi dari panas. Wala yughni minal lahab, dan tidak pula menolak nyala api yang menyambar-nyambar. Karena begini ikhwan, kalau kita menyalakan api, umpamanya kita bakar sampah, ada angin saja, biasanya kan ada bunga-bunga api kan yang melayang-layang tuh. Mesti ada bunga-bunga api yang melayang, tapi kan kecil, ya. Tapi bunga api dari neraka itu jangan samakan dengan bunga api kalau ada kebakaran. Kalau ada kebakaran rumah, gedung, kan banyak bunga apinya tuh, tapi kan kecil-kecil, ya. Neraka itu bunga apinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaha tarmi bi syararin kal kautsar. Lihat bagaimana Allah mengatakan sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga-bunga api bi syararin kal kautsar,
bisharar, artinya bunga-bunga api yang terlontar ke atas itu kal kausar, setinggi atau sebesar istana. Lihatlah gedung kepresidenan lah di negeri kita itu, kan besar itu istana tuh. Lah bunga apinya seperti itu, yang keluar dari jahanam itu. Rumah kebakaran saja walaupun bunga api kecil, itu bisa melahap di sekitarnya, ikhwan. Kalau seandainya bunga-bunga api ini terbang, kemudian dihempas angin dan terkena gedung sebelahnya, itu bisa terbakar itu gedung itu. Padahal hanya terkena bunga apinya saja, yang terbang kemana-mana tuh. Bagaimana pula kemudian bunga apinya sekali keluar dari jahanam itu seperti istana, bentuknya besar sekali. Siapa yang selamat dari bunga api itu coba? Belum lagi atas dikepung dengan asap, kemudian bunga api keluar dari jahanam. Macam mana orang bisa selamat? Naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan ka'annahu jimalatun sufar. Kalimat jimal ada 3 bacaan yang dibaca Nabi. Terkadang Nabi SAW membaca ka'annahu jimalatun sufar. Terkadang Nabi membacakan ka'annahu jimalatun sufar. Dan Nabi juga terkadang membaca ka'annahu jumalatun sufar. 3 bacaan ini semua dibaca Nabi. Di sini Allah mengatakan ka'annahu jimalatun sufar, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Orang Arab kalau menyebut unta hitam itu dibilangnya unta kuning, bukan buta warna, tidak. Tetapi memang begitu bahasa Arabnya. Kalau unta yang hitam mereka mengatakan jimal as-sufar, padahal warna hitam tuh. Ya. Di dunia itu sifat api, ikhwan. Kalau antum bakar api pasti akan terang. Kalau kita ini bakar api, pamannya ada gedung kebakar, kan terang di sekitarnya. Itu sifat api, kalau membakar kan membawa terang di sekitarnya. Tapi api jahanam itu tidak akan membawa terang. Api jahanam itu tidak membawa terang di sekelilingnya. Justru api itu justru membawa kegelapan. Karena warna api jahanam itu gelap dan tidak menerangi di sekelilingnya. Beda dengan sifat api dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ka'annahu jimalatun sufar. Ayat 32 menjelaskan tentang besarnya api, tapi ayat 33 bicara tentang warna api. Satu bicara tentang besarnya, satu bicara tentang warnanya. Adapun besarnya, kalau seandainya bunga-bunga api saja sebesar istana yang melayang ke langit, adapun warnanya sangat hitam pekat. Jadi jahanam itu gelap segelap-gelapnya. Coba bayangkan, kita saja di sebuah ruangan seperti ini, kalau seandainya tidak ada penerangan sedikit pun, rasanya nyawa kita ini di tenggorokan, megap-megap bahasanya kan. Antum bangun tidur nih, tahu-tahu gelap listrik, tidak ada pencahayaan sedikit pun, kita saja sudah megap kayaknya. Padahal mungkin tidak akan lama. Tapi di jahanam ini satu harinya saja bagaikan 1000 tahun kehidupan dunia. Kita berada di kegelapan, dan itu gelap bukan gelap, tapi itu gelap adalah api. Sementara atasnya dikelilingi dengan asap yang kita tidak mungkin bisa lari. Kemudian kita terhantam dengan bunga-bunga api yang sebesar istana-istana raja. Kita bisa bayangkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Waqiah, juga memperkuat ayat yang kita bahas. Dalam ayat 42-44 Allah mengatakan fi samumin wahamin wa dhillim miyahmum la baridin wala karim. Dan siksaan angin
yang amat sangat panas dan api panas yang mendidih serta dalam naungan asap yang hitam. Di sini Allah mengatakan di dalam naungan asap yang hitam, di mana tidak membawa kesejukan dan tidak pula membawa kesenangan. Di dunia ini kalau ada awan teduh, kita agak sejuk sedikit, kemudian agak tenang sedikit. Tapi di akhirat justru naungan itu tidak ada kesejukan sama sekali, bahkan tidak menyenangkan. Kenapa demikian? Karena bunga-bunga api itu sewaktu-waktu bisa mengenai badan kita. Kemudian di tengah kegelapan yang kita tidak tahu, mungkin kita terhantam dengan bunga-bunga api itu, kemudian terbakar. Masalahnya kehidupan neraka itu tidak akan pernah mati. Dan kita seolah-olah tidak bisa hidup, tapi juga tidak bisa mati. Tersiksa luar biasa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ka'annahu jimalatun sufar. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan bagi orang-orang yang senantiasa mendustakan hari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza yaumul la yantiqun. Hadza yaumul la yantiqun. Inilah hari yang mereka tidak dapat bicara di hadapan Allah pada hari itu. Ikhwan, kondisi hari kiamat itu tentu bukan satu kondisi. Ada beberapa kondisi yang berbeda-beda. Ada hari manusia tidak bisa bicara. Tapi ada hari di mana manusia bicara. Jadi kondisi hari kiamat itu berubah-ubah. Lah, dalam satu keadaan seperti dalam ayat ini, hadzal yaumul la yantiqun. Ada hari manusia mereka tidak bisa dan tidak sanggup bicara. Tapi ada hari di mana yakhtasimun, mereka saling berbantah-bantah, artinya bicara. Menunjukkan bahwa kondisi hari kiamat itu bukan satu kondisi tapi beberapa kondisi. Lah kenapa di sini Allah katakan la yantiqun, mereka tidak bisa bicara? Wala yu'dzanu lahum fayatadhirun, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat uzur, karena pada hari itu adalah hari pembalasan di mana manusia tidak mungkin lagi mampu untuk memberikan alasan. Bagaimana akan berikan alasan? Semua tercatat jelas dalam catatan para malaikat. Saksi-saksi semua ada di sekeliling kita. Bahkan bumi yang kita pijak sendiri, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi juga ikut menghabarkan beritanya, menjadi saksi kelakuan kita di permukaan bumi. Belum lagi tangan kita bicara, mulut kita terkunci. Sebenarnya Allah menjadi saksi itu sudah cukup. Lalu bagaimana dengan saksi-saksi yang lainnya? Dan itu tidak mungkin membuat kita bisa bicara. Di persidangan saja, kalau seandainya semua tuduhan mengarah kepada kita, buktinya kuat, saksinya kuat, mau ngomong apa? Tidak bisa bicara kita. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dzanu lahum fayatadhirun. Apalagi minta uzur, tidak bisa. Di dunia kalau orang melakukan pelanggaran, boleh jadi mungkin minta uzur bisa saja. Antum naik kendaraan, lampu merah terabas, rupanya ada CCTV. Tiba-tiba ditilang Pak polisi. Antum bisa mengatakan apa? Maaf Pak, saya tidak tahu. Kan itu lampu merah, saya tidak tahu kalau ada CCTV. Kan sudah jelas tilangnya itu. Kalau saat lampu merah kau jangan ke ini. Ya Pak, maaf saya kurang tahu, saya khilaf. Di dunia bisa saja kita punya alasan. Ya. Tapi di akhirat mana bisa punya alasan? Mau alasan apa di akhirat itu? Enggak ada alasan. Mau pakai pengacara, pengacaranya aja butuh lawyer. Pengacara yang paling handal, yang banyak batu akinya saja butuh lawyer di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bisa memberikan uzur, dan Allah pun tidak akan berikan uzur.
Wailu yawma idzil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah katakan, hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari keputusan. Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat ya rahimahukumullah. Yaumul fasl, hari perhitungan, artinya hari keputusan, di mana kebenaran dan juga kebatilan akan dipisahkan di situ. Kalau di dunia kita bisa mencampurkan kebatilan dan kebenaran, kita bisa lolos dari sebuah tuduhan dengan cara berdusta, dengan cara menyogok, dengan cara membayar, memberikan uang pelicin dan yang semacamnya. Tapi di akhirat ketika hari keputusan itu datang, maka tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa, karena kebenaran dan kebatilan akan dipisahkan secara terang dan tegas. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua manusia, dari mulai Adam sampai makhluk yang terakhir mati karena sangkakala Israfil. Dan pada hari itu hari pembalasan, di mana tidak ada amalan kecil, baik amalan itu buruk ataupun besar, baik kebaikan itu kecil ataupun besar, semua akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumul fasl. Itulah hari pembalasan. Apa yang dibalas? Terkadang Nabi SAW mengatakan, awal ma yuqda bainan nas ad-dima. Hari keputusan pengadilan Allah yang pertama akan dibahas dan diadili adalah persoalan darah, persoalan bunuh-membunuh. Inilah pertama yang akan diadili. Adapun pertama yang akan dihisab adalah salat. Tapi yang pertama diadili tentang dosa manusia adalah soal urusan darah, soal pembunuhan. Makanya kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kelak orang-orang yang dibunuh semuanya menghadap Allah tanpa kepala. Walaupun ketika di dunia dibunuh kepalanya masih utuh. Tapi kelak orang-orang yang pernah dibunuh, entah dibunuhnya diracun, digantung, didorong, ditikam, ditonjok dan yang semacamnya, kelak semua korban pembunuhan datang menghadap Allah tanpa kepala. Di mana kepalanya? Kepalanya dipegang oleh tangan kanannya dan penuh dengan darah yang mengucur di lehernya. Kemudian tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian datang menghadap Allah. Kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Terjadi kisah di sini. Dan sekarang persoalan darah ini, subhanallah, darah hari ini seolah-olah murah sekali. Hari-hari kita mendengar pembunuhan dengan berbagai macam sebab dan alasan. Terkadang alasannya itu kadang-kadang masalah-masalah remeh yang tidak harus melakukan pembunuhan sebenarnya, tapi terjadi pembunuhan. Persis seperti sabda Nabi SAW, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh sampai bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Karena alasannya enggak jelas masalahnya. Dan nanti pada hari kiamat, inilah yang pertama kali akan diadili fi yaumil fasl, di hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan diadili adalah fil a'rad, pada kehormatan manusia. Boleh jadi kehormatan seseorang dirobek dengan cara dihina, dimaki, direndahkan, digibah, dibuli, dicacati dengan lisannya dan begitu seterusnya.
kehormatan ini akan menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menggibah dengan orang yang digibahi, orang yang mencaci dan yang dimaki, orang yang menghina dan yang dihina akan dikumpulkan di satu tempat. Disitulah terjadi barter antara pahala dan dosa. Dulu kau gibah saya, mana pahala solatmu? Dulu kau hina saya, mana pahala sedekahmu? Dulu kau maki saya, mana pahala zakatmu? Dulu kamu membuli saya, mana pahala hajimu? Akhirnya terjadi barter pahala dan dosa. Itu yang disebut dengan muflis, di mana orang-orang pada hari kiamat ada sekelompok orang-orang bangkrut bukan karena di dunia tidak beramal, bahkan di dunia banyak beramal, tapi di satu sisi banyak melakukan dosa sesama manusia. Makanya pahalanya dipindahkan kepada orang. Kemudian yang ketiga, bahwa Yaumul Fasl juga yufassal fi kulli saghiratin wa kabirah. Bahkan Yaumul Fasl, hari pembalasan dan juga hari keputusan itu mencakup setiap dosa kecil sekecil-kecilnya ataupun dosa besar sebesar-besarnya, sampai kepada masalah hewan sekalipun terjadi Yaumul Fasl. Jadi hewan saja akan diadili. Bukan hanya manusia saja, hewan-hewan akan diadili. Makanya saat manusia dibangkitkan, bukan hanya manusia dibangkitkan, tapi semua binatang sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati juga dibangkitkan. Dan hewan yang terakhir mati adalah unta. Semua akan dibangkitkan. Kalau di zaman Adam ada dinosaurus, ya dibangkitkan juga. Jadi semua binatang akan dibangkitkan. Untuk apa dibangkitkan? Untuk adanya hari pengadilan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan hisab. Tapi ingat perbedaan binatang dengan manusia. Kalau manusia setelah hisab disediakan neraka, tapi binatang tidak disediakan neraka. Hanya keadilan yang ditegakkan. Kalau binatang yang bertanduk pernah menanduk binatang yang tidak bertanduk, maka tanduknya akan dilepas, diletakkan kepada yang tidak bertanduk, dan Allah katakan tanduk sebanyak dia menanduk kamu di dunia. Hanya sebatas itu saja. Selesai itu Allah katakan kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semua binatang menjadi tanah setelah adanya hisab di Yaumul Fasl tadi. Maka orang-orang kafir yang melihatnya, mereka pun seolah-olah ingin seperti binatang. Habis dihisab selesai, sehingga mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami juga ikut jadi tanah, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari fasal ini manusia terjadi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan ashabul maimanah, ada yang disebut dengan ashabul masy'amah, ada yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ashabul maimanah, mereka orang yang mengambil catatannya dengan tangan mereka, dengan tangan kanan mereka, maka disebut ashabul maimanah. Adapun orang-orang yang disebut masy'amah karena mereka mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Adapun as-sabiqun as-sabiqun, bukan hanya dia mengambil dengan tangan kanannya, tapi dia bangga dan mengatakan ha umqra'u kitabiyah, lihat catatanku, semua kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan hadza yaumul fasl fa in kana lakum kaidun fakidun. Allah menantang di sini. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mulai daripada yang awal sampai yang akhir, Allah mengatakan, sekarang kalian sudah berkumpul di sini. Kalau kalian ingin membuat makar dan tipu daya kepadaku, lakukan kalau kalian sanggup di sini. Di dunia bisa saja orang-orang membuat makar dengan Allah Subhanahu wa taala, baik perorangan ataupun berkelompok. Tapi di akhirat, siapa yang sanggup membuat makar?
Tidak ada. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Sekalipun di dunia mereka buat makar, tapi Allah punya makar dan sebaik-baik makarlah makar Allah. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa modal mereka membuat makar? Mereka saja terlahir terlanjang, tidak menggunakan alas kaki, kembali tidak dikhitan, tidak membawa harta di badan. Kemudian bumi pun menjadi rata, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada maklam, tidak ada alamat. Oh, ini kecamatan, ini desa, ini kota, ini negara, semua sama. Lalu apa modalnya? Di dunia masih ada rumah, ada sertifikatnya lagi. Di dunia masih ada kendaraan, di dunia masih ada pangkat dan jabatan, di dunia masih punya pengikut. Tapi di akhirat, kemana pangkat itu? Kemana pengikut itu? Kemana harta itu? Lalu dengan itu apa yang akan dia buat makar di hadapan Allah? Makanya Allah mengatakan, fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kalian punya tipu daya, lakukan, kata Allah. Kalian tidak akan bisa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu ila samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fanfudhu la tanfudhu, kata Allah. Kalian tidak akan sanggup. Ma'syaral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah mengatakan, jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu. Silahkan. Kalian tidak akan sanggup. Wailun yauma idzil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Wallahu alam, sekira sampai ayat ke-40 saja. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.